yang selalu ada pada kami di kala kami susah, kami sendirian, bahkan ketika badai serta gelombang menyerang kami. Dan Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat tahan terhadap serangan-serangan di dalam perjalanan hidup kami. Ini kami Bapa, merendahkan diri di hadapan-Mu di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam hidup kami, yang memelihara, melindungi, bahkan menjaga segala perjalanan hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami hendak merenungkan firman-Mu sebagai bukti bahwa kami melakukan apa yang Kau perintahkan untuk kami memperoleh keberhasilan dalam setiap yang kami kerjakan. Karena itu persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Alehim. Udah amin. Ya, Bapak nggak ada handphonenya? Ada. Tunggu sebentar. Kita buka kitab kita, melanjutkan rally perjalanan dan firman yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita, supaya kita dapat menikmati semua cerita-cerita Tuhan ketika ada di bumi. Kita buka Matius 8. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Kita akan membaca secara bergantian. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, karena kita akan diselamatkan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari perjalanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di Kapernaum. Kemarin kita telah mendengar, melihat dan menyaksikan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Hari ini kita akan melihat dan harus meyakini tentang apa yang kita baca dan dengar pada malam hari ini. Dari judulnya kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus ada di rumah Petrus, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Jadi kalau dalam perikop ini setelah saya renungkan, tidak ada sesuatu yang perlu kita tangkap seperti pengajaran-pengajaran yang lalu,
Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi sebuah pembuktian bagi iman kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Mari kita mulai. Kita bahas dari ayat 14. Panggi Juli atau Nanggi Juli. Aduh, itu keren banget tuh main gitar ya tadi. Terima kasih pujian persembahannya. Nanggi Juli. Ayat 14 dan 15. Matius 8 ayat 14. Dimana di rumah Petrus, Yesus pun melihat di rumah tersebut berbaring karena sakit demam. 15. 15. Ulang ya. Ya. Sedikitnya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka Petrusnya tekan berbuat dekatkan demamnya. Ia pun lalu dan mengikuti dia. Ya. Mari perhatikan kemari. Ada satu hal yang perlu kita tangkap tentang bagaimana sikap hati Tuhan Yesus terhadap semua orang. Bagaimana sikap hati Yesus terhadap semua orang, bahkan terhadap kita. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Jadi di ayat 14 ini dijelaskan kepada kita oleh Roh Kudus bahwa ketika di Kapernaum Tuhan Yesus mampir ke rumah Petrus. Dan di dalam rumah Petrus itu ada ibu mertuanya Petrus. Jadi bagi yang belum tahu kalau Rasul Petrus ini punya istri, inilah ayatnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa para rasul-rasul Yesus itu tidak ada yang kawin. Rasul Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang memiliki istri dan memiliki mertua. Sudah jelas ya? Iya. Kalau sudah punya mertua, artinya dia punya istri. Kalau nggak punya istri, berarti dia nggak punya mertua. Di sini yang mau dijelaskan kepada kita, coba perhatikan. Ketika Tuhan Yesus berada di dalam rumah Petrus itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat, coba perhatikan, melihat. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah Petrus, Tuhan Yesus melihat. Ini yang perlu digarisbawahi. Melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Jadi saat itu ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Yang perlu digarisbawahi tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus melihat. Ingat ini, Tuhan Yesus melihat ada ibu mertua Petrus terbaring sakit. Kenapa harus digarisbawahi? Di sini yang perlu kita ketahui ada sebuah situasi di mana kita mengalami sakit, betul ya? Di mana kita mengalami kesusahan, di mana kita sedang mengalami beban berat, di mana kita sedang mengalami keadaan sulit. Yang terpenting adalah kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus melihat keberadaan kita. Lalu bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak melihat? Gampang caranya. Buat Tuhan Yesus mampir ke dalam rumah kita. Buat Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Buat Tuhan Yesus senang ada di hadapan kita. Dengan demikian Tuhan Yesus akan spontan terus-menerus melihat keadaan kita. Ngerti maksudnya ya? Sekarang ngerti ya? Jadi begini, apabila kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kayaknya Tuhan Yesus tidak hadir.
Apabila pikiran kita dan hati kita difokuskan kepada apa yang dipikirkan manusia, kayaknya Tuhan Yesus juga nggak hadir. Apabila kita sibuk memfokuskan keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita, kayaknya Tuhan Yesus juga tidak hadir. Paham ya? Tetapi apabila kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus, lalu merenungkan firman Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir. Apabila kita menyediakan tempat, mempersilahkan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, mengisi waktu-waktu kita, maka Tuhan Yesus hadir. Satu contoh seperti saat ini, kita selalu memberikan tempat, kita selalu memberikan waktu di dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus hadir. Ingat ini, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan Yesus hadir. Kita sudah sepakat bahwa perkumpulan kita, ibadah kita, doa mesbah kita itu di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama pikiran-pikiran manusia, bukan di dalam konteks arogansi kita, kesombongan, tetapi kita hadir di sini karena nama Yesus. Dengan demikian Tuhan Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus hadir, ini yang mantap. Ketika Tuhan Yesus berada di rumah Petrus, maka Tuhan Yesus akan melihat keberadaan di sekelilingnya, memperhatikan di sekelilingnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih setianya, untuk menunjukkan belas kasihannya, untuk memberikan pertolongan, untuk. Jadi keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, tujuannya adalah menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang kita tidak mampu atasi. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti Alkara ya? Jadi apabila Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, maka Tuhan Yesus akan melihat hidup kita. Apabila kita kekurangan makan, Tuhan Yesus akan kasih makan. Apabila kita sakit, nih kayak sekarang nih, Onga Kumis sama Onga Abed lagi sakit, kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus hadir untuk melihat keberadaan kita. Tidak usah meminta, tidak usah memohon, tidak usah berseru-seru. Kalau Tuhan Yesus hadir di hadapan kita, Dia langsung memperhatikan keberadaan kita. Ingat ini, kalau Juli nggak punya uang, lalu kepepet untuk kebutuhan makan, undang Tuhan Yesus hadir. Yang penting Dia hadir. Hadir. Datang ke dalam rumah kita, datang ke dalam hidup kita. Ketika Dia ada, Dia akan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika Tuhan Yesus hadir, oleh karena Onga Kumis, Onga Abed sekarang berkumpul dalam ibadah, Tuhan Yesus perhatiin nggak? Iya. Perhatikan, Tuhan Yesus melihat nggak? Kalau Onga Kumis, Onga Abed terbaring sakit, melihat nggak? Melihat, itu spontan gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi nggak usah ragu ketika kita sedang beribadah begini, Tuhan Yesus hadir, ya sudah Tuhan Yesus melihat. Lalu perhatikan, ketika Tuhan Yesus memperhatikan, apa yang dilakukannya? Coba Elkara baca, Bo, baca yang keras. Bo kemana itu? Hilang. Ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Waduh, ini momen bukan kita sengaja untuk menghibur keberadaan Onga Kumis dan Onga Abed yang sedang berbaring sakit. Tapi hari ini memang adalah schedule-nya kita membahas ini. Yang kita mau,
Ketika mendengar ini, Ongah Kumis dan Ongah Abed, imannya dibangunkan, imannya dibangkitkan, dan imannya yang akan menyelamatkan dia. Apa yang dijelaskan di sini? Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita, ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, dia akan melihat keberadaan kita. Dan ketika kita sakit, ini yang dijelaskan. Ketika ibu mertuanya Petrus terbaring sakit, maka Tuhan Yesus bertindak. Ingat ini. Maka Tuhan Yesus bertindak spontan. Tidak ada yang minta. Wah, keren. Tidak ada yang memohon. Oh, keren. Rasul Petrus juga membawa Tuhan Yesus ke rumahnya bukan dengan tujuan supaya ibu mertuanya disembuhkan dari sakit. Udah ngerti ya, Nong ya? Rasul Petrus membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya tidak punya tujuan untuk supaya Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya. Seperti banyak orang lakukan. Punya tujuan. Enggak ya? Ini imannya luar biasa kita nih sekarang. Pengajarannya luar biasa. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita, Tuhan Yesus sedang melihat, memperhatikan Ongah Kumis dan Ongah Abed sedang terbaring sakit. Lalu dijelaskan di ayat 15-nya, maka dipegangnya lah tangan ibu mertua Petrus itu. Dipegangnya. Kata dipegangnya di sini menyatakan tentang tangan Tuhan memegang tangan ibu Petrus. Di sini menjelaskan bahwa Tuhan menjadi kekuatan bagi ibu mertua Petrus. Betul ya? Sama seperti begini. Ketika saya berjalan dengan Rahem, lalu di dalam perjalanan itu situasinya agak gelap. Lalu Rahem merasa takut. Apa yang saya lakukan terhadap Rahem? Saya memegang tangan Rahem. Mengerti ya? Saya memegang tangan Rahem. Dan Rahem merasa memiliki kekuatan. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Kalau Elkara dulu sama Amang nih, mau nyebrang, pasti takut. Nyebrang ada banyak mobil. Lalu apa yang dilakukan oleh Amang? Pasti memegang tangan Elka. Bukan megang rambutnya atau kepala, enggak. Dia pegang tangan. Ini sedang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan manusia. Adalah sumber kekuatan kita. Dan rasa takut kita akan lenyap ketika Bapa kita memegang tangan kita. Ini loh yang dijelaskan. Jadi ketika kita mengundang hadirat Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap saat, maka Tuhan Yesus akan selalu memegang tangan kita ketika kita lemah, ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, ketika kita gelisah. Tuhan Yesus memegang tangan kita. Gak perlu berseru. Kalau Tuhan Yesus ada, dia langsung memegang tangan kita. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memegang tangan kita? Sakit penyakit kita dilenyapkan. Kesusahan kita dilenyapkan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita. Ini bukan omong kosong. Ini saya alami. Bahkan ketika saya dalam situasi yang menghadapi sebuah situasi yang menegangkan, lalu saya diingatkan Roh Kudus untuk mengingat nama Yesus. Hanya mengingat nama Yesus, Yesus hadir dan saya mendapat kekuatan. Sudah ngerti ya? Coba praktekkan. Pasti semua kita di sini mengalami itu. Ketika kita dalam ketakutan, kita panggil nama Yesus. Itu artinya mengundang Yesus hadir. Lalu Tuhan Yesus melihat apa yang kita butuhkan dan dia langsung memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Matius kepada kita, oleh Roh Kudus kepada kita, tentang mengapa perlunya kita memberikan tempat di dalam hati kita bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Supaya Tuhan Yesus memperhatikan keberadaan kita. Supaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kita. Hari ini saya yakin bahwa Ongah Kumis
sama Ongah Abed sedang dipegang tangannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir. Karena Tuhan Yesus diperkenankan hadir. Tapi kalau hati kita menolak keberadaan Tuhan Yesus, lebih memilih pikiran-pikiran kita, lebih memilih dokter sebagai orang yang kita percaya, ya itu mah urusan Anda. Paham ya? Karena saya sangat meyakini bahwa sakit penyakit itu semua karena dosa. Dan Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa. Lalu baca ayat yang ke-15. Siapa mau baca? Itu siapa, Dek? Yang mana? Yang sebelah pojok itu. Atas? Itu mama. Oh, coba ngasah lagi. Ayat 16. Siapa yang baca? Ya, boleh. Ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan kata-kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya. Sudah ya? Di sini dijelaskan. Tadi kita sudah mengambil sebuah kesimpulan. Kalau masalah sakit penyakit, coba dicamkan ini supaya menjadi bekal kekuatan bagi iman kita. Kalau kita mengalami sakit, mau demam, mau sakit parah, mau sakit ringan, kategorinya adalah sakit penyakit. Buat Tuhan Yesus menyembuhkan hanya dengan memegang tangan. Ingat ini, mudah sekali buat Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kita. Yang menjadi sulit itu apa sih? Pikiran kita yang menghadang kemudahan itu. Pikiran kita yang menantang kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Just like that. Hanya memegang tangannya. Tidak perlu kasih makan obat. Tidak perlu cepat sembuh. Dia hanya megang tangan. Tidak berkata-kata. Apapun penyakit kita. Apapun penyakit yang dialami kita. Yakini ini. Enggak, saya bukan lagi ngomong kosong. Beneran. Saya bukan sedang memotivasi seperti di TV. Beneran. Sakit penyakit apa juga hanya dipegang tangannya sembuh. Kemarin kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang kena kusta hanya dengan mengucapkan satu kata. Aku mau. Hanya bilang aku mau, itu orang sembuh. Lalu ketemu lagi dengan orang apa lagi? Kusta lagi, sembuh. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada orang tuli, ada orang buta, ada orang lumpuh. Tidak ada yang sulit buat Tuhan Yesus. Pengalaman pribadi saya menjelaskan. Kenapa Tuhan Yesus sulit menyembuhkan ketika saya sakit? Gampang. Karena saya ragu kalau Tuhan Yesus sanggup. Kenapa? Karena kita harus bayar mahal kepada dokter untuk bisa kesembuhan. Jangan bawa-bawa konsep berpikir begitu. Karena kalau saya sakit, biasanya itu tidak bisa dalam 2 hari. Tetapi dalam 1 minggu baru saya bisa pulih. Jangan bawa konsep itu dengan Tuhan Yesus. Hanya pegang tangan. Nah itu yang demam. Itu Ongah Kumis nggak sembuh-sembuh. Padahal dia juga demam. Udah ketahuan sekarang kuncinya. Karena tidak menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Udah gitu aja. Ketika dia melihat, dia pegang tangan kita. Sembuh. Jadi jangan dihadang kuasa Tuhan yang sangat besar. Tuhan Yesus sanggup menanggung penyakit kita. Ingat ini. Gak perlu harus makan apa, minum apa. Gak perlu. Ketika Tuhan Yesus hadir, dia pegang tangan kita sembuh. Nah sekarang di ayat yang barusan Risa baca, di sini dijelaskan bahwa ketika malam, dibawalah kepada Yesus. Lihat, perhatikan nih. Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Ini saya mau tegaskan begini. Kita sudah sering melihat orang kerasukan setan, betul ya? 1 orang,
Satu orang. Lalu kita ketemu lagi di suatu tempat ada orang kerasukan setan. Satu orang. Lalu bagaimana orang mengusir setan itu? Kayaknya susah. Saya punya kasus begini. Waktu itu ada anak buah kami kerasukan setan. Saat itu saya tidak ada di tempat. Dan ketika kerasukan dipanggillah orang-orang yang ahli untuk mengusir. Ngerti maksud saya ya? Mereka melakukan metode-metode sampai akhirnya itu setan ngajak ngomong. Dia minta supaya dibikinin nasi kuning. Karena dia yang meninggal di rumah itu. Harus dikasih nasi kuning dan setiap malam Jumat harus dikasih nasi kuning juga. Itu persyaratannya. Susah banget untuk ngusir setan. Lalu ketika saya dipanggil dan saya ke tempat itu, saya lihat orang yang kerasukan setan ini lagi negosiasi. Masih minta nasi kuning. Nanti saya jelaskan apa yang terjadi. Mari kita lihat. Di sini saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya orang kerasukan setan itu banyak kita lihat. Dan sulit sekali orang untuk melepaskan setan itu dari dirinya. Ya Pung ya, apalagi di kampung. Banyak banget orang suka kerasukan setan. Nggak usah kerasukan, dia minta dirasuki juga banyak. Itu lucu-lucu. Orang yang kerasukan setan, jangan dikira hebat, itu bodoh. Namanya juga setan. Sudah ngerti ya? Jadi kalau ada dukun-dukun yang minta dirasuki setan, terus dia ngomong seolah-olah arwah nenek moyang kita masuk, itu gobloknya minta ampun. Yang lucunya kita dengerin dia. Di sini dijelaskan bahwa orang yang dirasuki setan itu bertentangan dengan keadaan normal orang Kristen. Coba dengarkan ini. Jadi jangan dianggap sakti orang-orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang kerasukan setan adalah orang-orang yang hidupnya disiksa oleh setan, ditipu oleh setan, diperdaya oleh setan, dan bahkan disiksa secara fisik oleh setan. Ini dijelaskan dulu nih. Jadi jangan kita menganggap karena kita ini adalah orang Batak yang punya budaya yang kayak begini. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang kerasukan setan jangan dipandang hebat, itu goblok namanya. Kalau ada orang yang dirasuki dirinya oleh setan, oleh arwah-arwah, itu jangan dipandang hebat. Itu goblok namanya. Paham ya? Sudah paham ya? Jadi itu adalah sesuatu yang bertentangan. Itu adalah keadaan yang sangat parah di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi di sini? Dijelaskan kata Yesus. Gimana nih? Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada keadaan hidup kita. Apabila kita sedang dirasuki setan-setan, dirasuki oleh roh-roh jahat, undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengusir roh jahat. Di luar Tuhan Yesus nggak ada, jangan percaya. Jangan percaya. Di sini dijelaskan bahwa setan-setan, roh-roh jahat itu yang bisa ngusir cuman Tuhan Yesus. Ingat ini. Jadi jangan dipanggil lagi itu dukun untuk ngusir orang kena kerasukan. Saya mau kasih tahu metodenya. Ketika ada orang kerasukan, udah ya, lalu dipanggillah dukun. Dan dukun ini mengusir setan ini, dan orang ini kelihatannya sembuh. Saya mau kasih tahu, itu setan tidak diusir. Itu setan dipindahkan. Karena tidak ada yang sanggup ngusir setan. Dipindahkan ke saudaranya, dipindahkan menjadi penyakit dalam dirinya. Sudah paham ya? Jadi tidak ada yang bisa ngusir setan selain Tuhan Yesus. Ingat ini. Jadi kalau ada orang ngusir, itu bohong, itu dipindahkan. Sudah ngerti ya? Tidak ada yang bisa mengusir setan selain Tuhan Yesus. Maksud saya menjelaskan ini, kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas setan, atas arwah-arwah, atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus berkuasa. Jadi apabila Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita,
apabila kita sedang dikuasai roh-roh jahat. Di sini dikatakan apa? Bawalah kepada Yesus. Apa itu? Enggak apa-apa. Bawa makanan gitu. Bukan apa-apa. Tutuplah. Di sini di ayat 15 dijelaskan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus semua orang kerasukan setan dan orang-orang yang menderita sakit. Pesannya kepada kita adalah apabila kita menderita sakit, apabila kita dikuasai oleh kejahatan, datang kepada Yesus. Atau saudara kita, bawa dia kepada Yesus. Ini perintahnya. Karena Tuhan Yesus yang sanggup melakukan itu. Dan ayat yang terakhir, kamu baca? Ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bahasa ini, perkataan ini telah disampaikan jauh sebelum kehadiran Tuhan Yesus di bumi oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan tentang keberadaan figur Tuhan Yesus adalah sosok, adalah figur, adalah pribadi yang memiliki belas kasihan, yang memiliki kasih, yang memiliki perhatian, yang memiliki tanggung jawab, dan bertindak terhadap segala penderitaan kita. Jadi ini yang dimaksud. Ketika kita dalam keadaan lemah, lalu kita hadir di hadapan Tuhan Yesus, lalu kita undang Tuhan Yesus hadir, maka kelemahan kita akan ditanggung Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus ada di hadapan kita, maka Tuhan Yesus akan menanggung dan memikul sakit penyakit kita. Syaratnya cuma satu. Tuhan Yesus harus ada di hadapan kita. Inti dari renungan kita, ingatlah ini, bahwa Tuhan Yesus itu punya belas kasihan. Tuhan Yesus itu tahu kalau kita sedang sakit, tahu kalau kita sedang susah. Tuhan Yesus itu mengetahui kalau kita sedang dalam kelemahan. Tetapi yang jadi persoalan, bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu kalau kita semua dalam keadaan yang sangat sulit? Kalau Tuhan Yesus tidak ada di hadapan kita. Bagaimana kita bisa disembuhkan dari penyakit kita kalau Tuhan Yesus tidak ada di sekitar kita? Hanya itu renungan kita malam ini. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mau menolong kita kalau kita tidak ada di hadapan Tuhan Yesus? Sudah ngerti Elkara ya? Ini Elkara lagi bingung menantikan kepastian tentang sekolah di mana. Tuhan Yesus yang akan memberikan kepastian. Kalau Tuhan Yesus ada di hadapan Elkara, caranya gimana? Undang Tuhan Yesus hadir. Jangan diragukan tentang apa yang kita dengar malam ini. Sakit penyakit apapun yang kita punya, mari uji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta diuji kok. Uji. Undang dia. Nanti dia akan bertindak. Tapi jangan dihadang sama pikiran kita. Kalau kita butuh odol juga bilang gitu loh. Butuh odol. Ngerti maksudnya? Sampai hal yang sepele, kalau Tuhan Yesus ada, maka kita akan dicukupkan. Sakit penyakit aja disembuhkan kok. Jadi renungan kita ditutup dengan sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini. Tidak ada sesuatu yang berat di dalam hidup kita jika Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam susah suka sukaku.
sungguh amin. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami merasakan bahwa ibadah kami bukanlah ibadah rutinitas, tetapi ibadah yang membuat kami berjumpa dengan Engkau. Ibadah yang menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami diyakinkan tentang jaminan yang Kau berikan kepada kami ketika Engkau hadir di dalam hidup kami. Inilah yang telah kami dengar, bahwa Engkau datang bagi kami sebagai juru selamat, menyelamatkan kami dari sakit penyakit, menyelamatkan kami dari setan-setan dan roh-roh jahat, menyelamatkan kami dari kelemahan-kelemahan kami, dan bahkan menyelamatkan kami dari pencobaan yang sedang melanda kehidupan kami. Sungguh kami senang mendengar dan memperhatikan perkataan Roh Kudus melalui firman-Mu hari ini. Hal ini membangkitkan iman kami. Hal ini membangkitkan keyakinan kami. Jika ada Yesus di dalam hidup kami, maka Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, untuk memberikan kepada kami kemenangan. Kemenangan terhadap sakit penyakit, kemenangan terhadap kemiskinan, kemenangan terhadap kelemahan, kemenangan terhadap segala pencobaan. Kami percaya Tuhan Yesus, biar Engkau memeteraikan hal ini di dalam hati kami, dan terus mengingatkan kami, dan terus membuat kami berhasil untuk memahami apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Sungguh kami menikmati dan bahagia. Sungguh kami merasakan kuasa, kasih, dan belas kasih-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini abang kami, kakak kami sedang terbaring sakit. Dari apa yang telah kami dengar, kami rasanya tidak perlu harus mengangkat tangan bagi mereka. Karena kami meyakini kehadiran Tuhan Yesus akan melihat keberadaan mereka. Dan kehadiran Tuhan Yesus akan bertindak bagi mereka. Dan hal ini kami iman di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Engkau akan memegang tangan mereka dan melenyapkan sakit penyakit. Haleluya. Lihatlah di antara kami Tuhan, siapakah di antara kami yang memerlukan pertolongan. Ampuni kami jika kami menutup tentang kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Ampuni kami, lihatlah dan perhatikanlah dan bertindaklah bagi kami. Sebab kami mengimani apa yang ditulis oleh Roh Kudus bagi kami, yang telah kami baca dan kami renungkan. Saat ini kami akan mendapatkan jamahan tangan-Mu. Saat ini kami akan melihat Engkau mengusir roh-roh jahat dari diri kami. Dan saat ini Engkau akan melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu penderitaan dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masa depan kami nyata kilang gemilang oleh karena kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Bagi
siapa dulu yang sedang memerlukan untuk didoakan dalam keluarga besar kami. Biarlah kau bertindak seperti yang telah kami ingat. Terpuji namamu, terpuji nama Bapa, terpuji nama Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Jarisman juga bergabung. Tulang Jarisman, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan Tulang dan akan bertindak. Amin. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan